semangat sekali melihat Bapak Ibu semangat, ya. Jadi tadi begitu membaca survei, ini sudah dikirim, tapi saya melihat lagi, iya ya, ada kesediaan dari Bapak Ibu untuk mau belajar, ya. Saya tahu nih saya nggak mampu, saya punya masalah, tapi saya mau bersama-sama gereja. Jadi buktinya nih, Bapak Ibu datang kan, ya. Jadi mau diperlengkapi, mau belajar, mau improve. Nah, saudara, saya harus beri tadi puji-pujian, semua renungan mengingatkan saya ya saudara ya, menjadi orang tua, being parents itu not just having children. Jadi bukan cuma punya anak, saudara. Being parents itu beingnya saya, saudara. Makanya kenapa kita bilang anak itu darah daging. Kayaknya kita memang mesti berdarah-darah dan memang mesti merobek kedagingan kita. Saya kemarin konseling satu ibu, ibu sudah 70 sekian, punya anak 3 yang sudah besar-besar, cucu bahkan sudah menikah begitu ya. Jadi lalu kemudian si ibu ini 2 jam ini terus menangis di dalam amarah dia, saudara. Kenapa? Karena anaknya tidak mau bicara dengan dia, anaknya blok, ya. Dan ini bukan sekali, beberapa kali, ya. Jadi saya sudah counseling anak maupun orang tua ini udah belasan tahun. Jadi saya cukup mengerti. Cuman ketika saya merenungkan, saudara, kemarin pagi sebelum saya memperingati Jumat Agung, saya melihat membaca dan merenungkan kembali Kristus yang mati gitu ya. Langsung di otak saya kan parenting, saudara, ya. Kalau Kristus aja mau datang, Kristus nggak salah. Kristus bisa kok nggak datang. Bahkan dia bisa utus malaikat musnahin aja ini manusia yang udah rusak, manusia yang kurang ajar, manusia yang memang udah binasa. Bisa aja. Tapi kenapa Kristus tetap datang? Saudara, waktu saya puji-pujian, saya tiba-tiba saya menangis secara emosional ya, terharu dengan kasihnya Tuhan. Jadi rupanya apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara, itulah yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Mau nggak kita tidak menganggap nih kita ini orang tua, lalu kemudian kita bilang sama gereja, tolong dong beresin, anak saya kurang iman, tambahin iman. Anak saya kurang rohani, bikin jadi rohani, ya. Anak saya nggak dekat sama Tuhan, tolong dong, itu kenapa kakak-kakak sekolah minggunya kok kurang dekat sama anak saya, ya. Ini anak saya bilang kayaknya di sekolah minggu juga nggak dapat apa-apa gitu. Ini kok Abayus begini, ini sama sekali bukan mencerminkan atau mengatakan tentang ini, karena saya nggak dapat spill, nggak dapat bocoran dari Pak Agung maupun Pak Age ya. Tapi saya coba membayangkan ketika orang tua hanya ya mengatakan ini anak, ini saya. Jadi bukan kami. Karena waktu jadi orang tua, sebetulnya tadi kalimatnya Pak Edi ya, yang kita dididik, atau kalimatnya masih agak lupa ya, kita itu dididik oleh anak kita untuk menjadi orang tua. Karena sebelumnya kan kita belum jadi orang tua, sebelum punya anak. Jadi waktu punya anak otomatis itu kita bisa jadi orang tua, nggak bisa. Kita belajar dari anak kita. Jadi saudara, waktu kita belajar, saudara butuh apa? Kerendahan hati untuk mau belajar. Teachable heart. Ketika teachable heart, saudara nggak mungkin nggak punya humble heart, kerendahan hati. Jadi mengatakan bahwa saya, jadi bukan anak saya. Jadi ini problemnya di saya, bukan di anak saya. Saya mengatakan begini, saudara, ini bukan dari hanya yang saya baca, yang saya tahu, tapi dari yang saya alami. Jadi sampai hari ini pun saya sedang belajar jadi mertua, belajar jadi oma, belajar jadi orang tua yang anaknya sudah menikah. Saya belajar satu musim lagi. Kadang orang kan bilang gini, aduh Bu, udah beres dong, udah selesai gitu ya. Anak saya sudah menikah semua, wah udah mentah semua ya Bu. Enggak selesai dalam konteks begini ya. Saudara, tentu begini, selesai itu bukan berakhir. Saya ingat kemarin kan Tetelestai, Tuhan bilang sudah selesai. Itu kan bukan akhir
habislah rajaku disalib, selesailah engkau yang katanya Mesias. Mana kok engkau begitu lemah, engkau tak berdaya di kayu salib. Saudara, bukan akhir itu, justru kemenangan ketika Tuhan bilang tetelestai, selesai dosa manusia juga, selesai, udah dibayar, lunas, tuntas, ya, yang dibayar. Bahkan sebuah kemenangan. Kematian Yesus itu kemenangan. Jadi saudara, sebelum kita mau mati, ego kita mati nih, kita punya kedagingan, saudara. Saya rasa saudara, kayaknya saudara akan terus mengalami masalah demi masalah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita ngerti itu yang namanya daging, saudara. Itu sebetulnya kok perhambaan. Saudara tuh menjadi hamba, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kesombongan, saudara, diperbudak oleh keegoisan, saudara, diperbudak oleh keras kepalanya, saudara. Ayolah saudara, ini saya ngomong begini di dalam di dalam tentu rasa sakit, saudara ya. Saya tahu sakitnya ketika itu dirobek, saudara ya, hati kita, ego kita, gengsi kita. Masa kita orang tua suruh minta maaf sama anak? Iya dong, orang dia yang salah gitu. Kadang-kadang saya sering mendengar, ya dia yang salah kok, kenapa jadi saya yang minta maaf? Nanti kalau anak saya gede kepala. Saudara, jangan takut. Begitu hati anak kita disentuh oleh kasih, ini gak ada urusan kepala, yang disentuh hatinya yang digedein. Karena tadinya anak juga kecil hatinya yang dibesarin. Udah, kita gak mikir kepala, karena saudara bukan lagi heart to heart, tapi heart to heart. Waktu saudara datang kepada anak, saudara itu sedang merendahkan hati dan sedang mau memenangkan hati. Jadi kalau di sesi ini kita fokus kepada menggembalakan hati. Nah, jadi kalau ngomong hati nggak usah mikir kepalanya, saudara. Ngerti ya? Saudara nggak usah takut, nggak usah takut. Saya yakin saudara, saya udah 35 tahun jadi orang tua. Pernah nggak anak kurang ajar? Pernah lah. Pernah nggak anak bentak saya? Pernah nggak anak marahin saya? Pernah nggak anak nuding saya walaupun tidak secara langsung? Ini semua gara-gara mami. Pernah, saudara. Wah, saudara, hal-hal yang menyakitkan itu pun pernah saya alami. Kekecewaan, ya, patah hati gitu ya. Tapi saya pikir-pikir, Tuhan, masa saya ngerasain ini nggak ada tujuan, Tuhan? Masa saya ngerasain begini, emang Tuhan lagi iseng-iseng gitu? Enggak. Saya ngerti, iya ya. Saya kalau nggak digituin, saudara, rasanya saya tetap ada di dalam kesombongan. Iya. Saya ingat satu percakapan anak saya waktu itu masih kecil. Dia bilang, mami itu nggak mau minta maaf. Ya saya bilang, ya mami kalau minta maaf mesti jelas. Apa yang mami mesti minta maaf? Ya ampun, sombongnya minta ampun, saudara ya. Saya kalau mau cerita ini ya malu gitu kan. Ya tapi saya pikir, ya saya harus menceritakan supaya juga mungkin di antara saudara ada yang mirip-mirip saya. Nah, jadi agak gitu. Waktu kita berpikir, kita ini mau minta maaf, ya apa dong? Kenapa harus minta maaf? Tanpa saudara sadari, saudara sedang mengajar anak juga. Begitu tuh. Jadi kalau minta maaf tuh mesti ada reason. Kita mah minta maaf nggak usah reason. Dia mengalami hal ini aja, pasti ada andil kita, mau sedikit banyak. Orang bule tuh kalau saya sorry kan, misalnya cerita sedih, misalnya Pak Agung sedih gitu, dia kan mengatakan, ya I'm so sorry gitu to hear that. Saya menyesal, saya ikut sedih mendengar berita. Jadi sorry itu nggak usah harus saya salah gitu, tapi perasaan yang bersatu gitu, menyatukan hati. Saudara nggak bisa mendidik anak tanpa empati, tanpa hati saudara nggak bisa.
Jadi makanya kata darah daging saudara itu tadi yang Tuhan ingatkan, karena Tuhan mati di kayu salib, mengucurkan darahnya gitu ya, merobek-robek dagingnya. Karena kemarin saya khotbah saudara, jadi saya Kamis malam saya nonton lagi The Passion. Ya rasanya ngeri saudara ya, peristiwa pencambukan itu tuh rasa sampai saya lewatin saudara, saya nggak tega gitu ngelihatnya saudara ya. Lantas The Passion tuh ratingnya 18+ ya, karena kan memang kengerian gitu loh, sampai ngomong kesadisan. Tapi sepanjang nonton itu saudara, saya jadi melihat dosa manusia itu luar biasa, luar biasa. Jadi memang daging Tuhan itu dirobek, dipecah-pecah ya. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi ya memang mari kita dengan satu konsep bahwa ketika kita mau belajar ya, kita mau membina anak, kayaknya harus mulai dari kita gitu ya. Sulit sekali memberi waktu gitu kan ya, kesediaan orang tua tadi, slide yang ketiga kalau masalah keempat gitu ya, kesediaan orang tua untuk memberi waktu. Ya jelas ini berhubungan saudara, begitu saudara bekerja, begitu saudara sibuk, bagaimana saudara bisa mengatur waktu. Saudara, saya juga di dalam kondisi sibuk saudara, sampai saya tuh mikir gini, Tuhan bisa nggak kasih saya 36 jam? Tuhan bisa nggak saya nggak usah tidur? Sampai maksudnya saya rasa kayaknya saya ingin mengerjakan lagi. Sampai ada satu kata yang Tuhan bilang, too much. Saudara, saya bukan lagi kondisi baik-baik saat ini, karena saya punya beberapa pressure saudara. Sekarang saya sedang menyusun satu disertasi, proposal saya nggak selesai. Jadi saya tuh ada di dalam pressure. Tapi juga kegiatan ini rutin ada. Lalu Tuhan bilang too much. Oke Tuhan, iya. Saya harus memilih. Berarti waktu saya memilih, bicara soal prioritas. Jadi bukan prioritaskan jadwalmu, jadwalkan prioritasmu. Saudara ngerti? Jadi prioritasmu tuh apa sekarang? Sehingga kita ngabler, bingung tuh. Kan tadi Bapak bilang, jadi ini masalah waktu, masalah ekonomi, masalah ego, masalah apa nih gitu. Saudara, saya ingat ada satu gambar saudara, poros ya, kayak roda ya. Porosnya itu Kristus. Lalu jari-jarinya ini nih, anak, keluarga, kerjaan, hobi, pelayanan, lalu friends ya, macam-macam saudara. Itu tuh jari-jarinya. Tapi tengahnya Kristus. Saudara, kalau saudara pusatnya Kristus, maka ini jari-jarinya itu akan seimbang. Kita tuh kadang-kadang mikir begini kan, pertama apa? Mau keluarga, pelayanan, pekerjaan, ya, pelayanan. Kalau gitu keluarga di mana? Keluarga nomor 2. Kalau gitu pekerjaan nomor berapa? Saudara, kita akan bingung kalau itu kita jadikan urutan. Karena ada satu saat kita memang utamakan pelayanan, ada satu saat kita utamakan keluarga, ada satu saat kita utamakan pekerjaan. Tapi saudara mesti ngerti, porosnya itu, pusatnya itu, senternya itu adalah Kristus. Karena kan hidup kita nih ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Jadi sekarang kenapa Kristus jadi pusat? Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan semuanya itu untuk Kristus. Saudara, makan minum aja memuliakan Allah, itu makan minum urusan jasmani. Tapi hendaklah saat engkau makan, engkau minum, engkau sedang memuliakan Allah. Apapun juga yang engkau perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk anak saudara, bukan untuk pasangan saudara, tapi saudara lakukan itu untuk Tuhan. Jadi sekarang saudara,
ketika tadi kita berdoa, ya tadi MC mengingatkan, ayo kita doakan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Ayo ceritakan, ayo kita ngomong sama Tuhan apa yang kita harapkan, apa yang kita kita rindukan. Saudara, tentu saja saudara, kita itu punya Allah Bapa yang silahkan. Saudara, kita punya jeritan, kita punya kerinduan, silahkan utarakan. Tapi saudara, ayo, satu saat saudara mesti dengar gini, apa yang Tuhan harapkan dari saudara. Kan masa kita yang ngarepin aja, maksudnya Tuhan, saya punya ini. Tapi Tuhan juga punya list. Tuhan, apa yang Tuhan harapkan saya lakukan untuk anak saya. Karena anak saya punya Tuhan. Jadi kalau anak saya punya Tuhan, saya mesti tanya dong sama yang punya. Iya kan? Sama yang punya. Tuhan, ini diapain ya? Ini udah kayak gini nih Tuhan. Ini saya tampar, saya gablok, saya pukul, saya hajar, saya apain nih Tuhan? Tuhan maunya apa? Saudara, kalau saudara sadar di rumah saudara itu ada Tuhan, pasti waktu saudara mendisiplin anak, saudara mesti nengok dulu ke atas. Kalau saudara sadar. Tapi biasanya kan kita masih sadar belakangan ya. Hilaf. Ya ampun Tuhan, maaf, ampuni. Namanya juga manusia. Makanya saudara, kenapa switch otak tuh mesti terus menerus ya. Kita itu kenapa mesti belajar firman tiap hari. Karena di dalam konteks yang biasanya begini, hilaf, nggak sadar, ya namanya juga manusiawi, kedagingan. Kenapa mesti terus digeser? Jadi gini nih, kalau jarum jam yang udah dol Pak, udah dol, kita tarik ke sini, dol lagi, balik lagi, dol lagi. Ya kita 20 tahun jadi orang Kristen nggak berubah, karena kan ngedol, ya, ngerti ya? Jadi mesti tarik lagi. Apa-apa kalau jatuh lagi, tapi tarik lagi. Saudara, pertumbuhan itu nggak pernah pertumbuhan tuh begini, saudara. Saudara mesti ngelihat, kemarin teman saya kasih satu pandangan luar biasa. Jadi gini, dia bilang, lihat ya grafik ini. Kan kalau ini anak kecil, bayi, dia mau belajar jalan, berdiri, jalan 1 langkah, jatuh. Berikutnya, jalan 2 langkah, jatuh. Berikutnya, 4 langkah, baru jatuh. Berikutnya, 10 langkah, baru jatuh. Dan berikutnya, 20 langkah, baru jatuh. Berikutnya, jalan, lari, mungkin lari kencang, baru jatuh, gitu ya. Jadi lihat, tapi kita tuh bagian yang awalnya kita nggak bersedia, yang jatuh bangun. Mau berhasil, ya mesti lewat begini. Nggak apa-apa juga kan? Jatuh lagi nggak apa-apa kan? Orang benar 7 kali jatuh, bangun kembali. Orang benar aja jatuh, tapi tiap kali dia jatuh dia bangun. Jangan jadi tergeletak lalu kemudian bikin tenda. Maksudnya ya udah, emang saya begini dah. Ya udah, mau apa Tuhan? Aduh, nggak berdaya. Jangan saudara, ya bangun. Kalau saudara nggak sanggup bangun, minta orang lain bangunin. Saya tuh terus terharu sekali dengan 4 teman dari orang yang lumpuh, yang bawa sampai buka atap. Saya pikir ya, dalam hidup kita ya, Tuhan tuh nyediain loh, ada teman-teman yang bisa ngegotong. Namanya aja nggak disebut, tapi bukan berarti nggak penting. Anak yang membawa 5 roti 2 ikan, namanya siapa? Nggak disebut, tapi bukan berarti dia nggak penting kan? Saudara, Tuhan tuh sediain teman-teman. Nah, balik lagi soal prioritas. Jadi soal ada yang pertama adalah prioritas. Bagaimana orang tua menempatkan prioritas sesuai dengan apakah itu penting nggak buat dia? Kalau saudara menganggap penting, saudara mau bayar kok.
seberapa bernilainya anak saudara, saudara pasti mau bayar. Begini nih, saudara kalau ada barang yang bagus, saudara, barang yang bernilai, saudara bersedia kan, mahal juga kan? Kenapa mau beli musangking? Ya pun duren kan? Ini mahal banget kan? Saya lihat-lihat ya ampun. Kalau ada sale Bu, biasanya itu terbeli Bu jadinya. Sale? Kalau ada sale. Sale, walaupun masih mahal kan? Iya. Masih mahal. Kalau ada sale, pasti terbeli jadinya. Terbeli ya. Karena ada godaan gitu ya. Iya. Maksudnya ada diskon walaupun 10-20% gitu kan. Kalau masih mahal, ratusan ribu. Saudara, tapi apa? Saudara bilang, ya worth lah. Worth it ya. Maksudnya layak, yes. Layaklah dibeli. Saudara, kalau saya mikir lagi kemarin waktu perenungan saya Jumat Agung, Tuhan ngelihat kita layak gitu dibeli, harganya lunas. Tuhan lihat kita tuh, Tuhan tuh lihat kita bagus gitu. Saya merenungkan gitu ya, kenapa Tuhan rela beli gitu, belinya dengan darah Kristus yang mahal, bukan dibeli dengan emas dan perak. Kita ditebus. Jadi saudara mau lihat bernilai nggak anak saudara? Kan ada ya ini mah percakapan itulah kayak jokes ya. Lalu ada seorang anak ya, dia tanya, kenapa mami nggak nitipin tas mami ke si suster? Mamanya bilang itu tas isinya barang berharga, jadi mami nggak titipin ke suster. Anaknya bilang, kenapa aku dititip ke suster? Ya, jokes. Ya. Tapi ini kayaknya kenyataan sih Bu. Ya kenyataan siapa yang dititipin ke suster? Iya. Jadi maksudnya seberapa berharganya itu kita akan rela. Jadi sekarang masalahnya soal pekerjaan. Saudara kan alasannya kan gini, ya saya kerja kan buat anak juga, supaya anak mau sekolah, mau les, mau ini, aduh Bu, kebutuhannya sekarang mahal, aduh susunya berapa, ya nggak bisa lah Bu kalau single income. Jadi harus double, maksudnya harus dua-dua kerja. Saudara, dua-dua kerja ada bayarannya. Itu yang saya tulis saudara di dalam buku ini. Jadi ketika pengasuhan saudara berikan kepada pihak ketiga, jangan saudara pikir nggak ada bayarannya. Sekarang hitung-hitung, pasti babysitter mesti kita bayar, ya dong. Tapi kan bukan hanya bayaran tenaga dia yang sebulan tuh berapa duit misalnya ya, 3 juta kan, 4 juta, kan bukan itu. Sekarang kalau dia ngedidiknya udah salah, lah kita kan mesti memberesin, iya kan? Dan sekarang kalau dia lebih cinta, aduh itu yang sebetulnya paling ngeri ya, dia lebih cinta. Karena ada satu orang tua ya, yang ini saya punya ipar itu kepala sekolah. Jadi dia cerita, aduh Ci, saya tuh ini ngadepin orang tua bingung dah. Dia bilang anaknya tuh ceritanya, si orang tua ditelepon, Bu, ini anak beberapa hari ini akan pulang lebih siang karena mau latihan nari ya. Mamanya ngomong gini, aduh sorry saya mah udah nggak tahu jadwal anak saya, tanya aja ke susternya, karena susternya lebih tahu jadwalnya, dia ngeles apa. Ya udah ya, ngomong sama susternya juga ngomong, Bu kalau ada apa-apa mah nanyanya ke saya. Saya lebih tahu ya. Lalu kemudian pas ketemu orang tuanya dia bilang, Bu jangan, ibu juga mesti tahu ya, itu mah babysitter hanya membantu kita ya. Nanti Bu dia lebih dekat loh sama si suster, udah dikasih warning ya, daripada ini nanti dia malah lebih kenal susternya daripada orang tuanya. Jawaban si mama begini, nanti juga kalau udah gede mah anak saya tahu mana orang tuanya, mana susternya. Kemudian yang saya dengan gemes, saya cuma bilang gini sama dia, nanggepin, iya sih tahu, pasti tahu, cuman bedanya begini,
susternya meninggal, dia nangis meraung-raung. Mamanya meninggal, dia biasa aja. Maksudnya seperti itu gambaran daripada sebuah relasi. Kan jadi itu harganya tuh berapa gitu. Harganya tuh berapa, saudara? Ya itu senilai itu. Ya, jadi jawabannya bagi kedua orang tua yang punya kesulitan waktu karena mereka bekerja, jawabannya adalah yang pertama, bagaimana mereka memprioritaskan apa yang Anda anggap penting betul. menjadinya. Kemudian yang kedua adalah apa yang Anda anggap sebagai hal yang bernilai, apa yang Anda anggap sebagai hal yang berharga. Kalau anak itu anggap berharga, berarti tadi Ibu katakan too much, harus punya sekian banyak yang mereka harus kerjakan, yang mereka lakukan supaya mereka bisa memberikan perhatian. Jadi memang sacrifice itu kan gini, saudara. Saudara mau tetap kerja sama saudara nggak kerja, sebetulnya sama-sama sacrifice. Ya dong, pasti kan berkorban. Tapi sekarang begini, mana yang saudara bisa bayar? Yang bayarannya lebih, ya kan kita mah kalau urusan bayar mah kalau bisa lebih murah, betul nggak? Ya betul, amin. Ya kan, maksudnya kita mau bayar yang lebih murah dapat lebih banyak gitu dong. Ya. Itu kan prinsip ekonomi. Mana yang saudara mau bayar yang lebih murah, yang artinya saudara dapetin lebih banyak? Makanya kenapa saudara, saya pikir-pikir ya, ini ibu rumah tangga itu tuh, aduh tak ternilai ya. Saya harus akui saya tuh working mother, Bapak Ibu. Jadi saya working mother, saya ninggalin anak-anak saya di masa kecil. Makanya kalau mau tanya apakah saya dekat sama anak-anak, enggak. Tadi tuh lagi ngomongin kan soal kedekatan ya. Jadi kalau ngomongin film, games, apa hobi bisa. Tapi kalau ngomongin soal teman dekat, nesbat keluarga dan sebagainya, nggak ngomong. Padahal itu tuh kedalaman relasi itu dicerminkan melalui begini. Apakah anak kita bisa bicara hal yang sifatnya rahasia? Nah, itu gimana bicaranya, Bu? Apakah anak kita bisa bicara tentang dosanya? Apakah anak kita bisa bercerita tentang kegagalannya? Nah, saudara, itu sesuatu yang dalam. Kalau yang di permukaan aja kan kayak apa gitu. Ya, tadi nonton, makan bareng, hobi, bisa lakukan bersama-sama. Iya. Tapi begitu sampai ke kedalaman, ada hal-hal yang mengakui kegagalan anak, mengakui dosa dan sebagainya, itu buat anak, buat orang tua itu sulit. Nah, iya. Kira-kira Bu Shalom punya tips nggak untuk bagaimana kita bisa belajar? Saudara, yang kayak begitu begini nih, kedalaman sebuah relasi itu nggak bisa tanpa waktu. Selain waktu, ya memberi diri. Oh, memberi diri, waktu dan memberi diri. Iya, sebetulnya waktu saya memberi waktu, itu saya memberikan love. Ya dong, saya kasih waktu. Itu berarti saya memberikan kasih saya kan. Saya kasih waktu gitu ya. Waktu saya, karena kan yang paling berharga dari orang apa sebetulnya? Ya, waktu kan, waktu itu adalah hidup gitu ya. Kita tuh ngomong waktu bukan consume time gitu ya. Maksudnya bukan soal, oh iya nih soal kronologi, bukan begitu kan, bukan soal kronosnya kan, tapi soal kairos, kesempatan, momen. Nah, kapan tuh saya ngasih waktu itu? Kapan saya memberi waktu itu? Mau nggak mau itu harus diikuti dengan diri, memberi diri. Nah, waktu memberi diri, memberi kesenangan saudara. Jadi gini, kita tuh, aduh kamu tuh jangan repotin, ini mama tuh lagi nonton. Atau mama lagi ini ya, asiknya kita gitu kan. Betul nggak? Kira-kira gini, Pak Agung tuh hobinya apa? Hobinya apa saja sih, Bu? Oh, banyak. Ya, jadi kalau diganggu itu kadang-kadang kita juga apa ya, mencoba untuk di avoid gitu kan. Iya. Ini papa lagi begini. Iya. Tapi bukan saya aja, Bu, saya ditemani istri saya juga gitu. Iya, ini kan dosa kalau berjemaah ya. Iya. Tunggal. Iya, kan selalu kan juga
Orang Adam aja kan bilang ya gara-gara perempuan ini kan. Ya. Makanya kenapa saya makan buah itu, karena ada perempuan, dan perempuan ini engkau yang berikan lagi, engkau yang ciptakan lagi. Kenapa yang ciptain ngeribetin begini? Kenapa engkau ciptain yang bisa menggodai aku gitu? Itu mah udah nature manusia. Natur dosa, yes, natur dosa. Jadi memang pada waktu kita ini merasa diambil kesenangan kita, ya kan kita merasa dia terganggu dong. Nah, apa tuh yang menjadi kesenangan kita? Sebetulnya ini yang Agustinus ngomong ya. What do I love when I love my God? Apa yang saya cintai ketika saya mencintai Tuhan? Kira-kira kalau saya terjemahin gini, sebetulnya kamu jadi senang apa? Waktu kamu cinta Tuhan tuh yang kamu senang, yang kamu cinta itu apa? Nah, jadi tanpa sadar tuh Pak, waktu kita dengan hobi, dengan gadget, sebetulnya siapa yang kita cintai? I love myself. Saya mengasihi diri. Saya nggak mengasihi anak. Jangan ganggu. Ya gitu, belum kalau anak lagi bandel kan, anak lagi uring-uringan kan, kamu tuh yang ngegangguin mama, kamu tuh nggak mau taat, kamu tuh nggak mau dengar, kamu itu. Nah saudara, siapa yang saudara lagi love saat saudara ngomong begitu? Ini menjadi perenungan dalam sih buat kita, bahwa apa yang kita love, apa yang kita kasih, itu yang kita perjuangkan biasanya. Kalau yang kita kasih atau yang kita perjuangkan adalah hobi, kesenangan kita, either itu gadget ataupun apapun, itu yang menjadi Tuhan kecil ya di dalam hidup kita, sehingga waktu anak mencoba menginterupsi, kita nggak rela sesuatu yang kita jadikan Tuhan itu terambil. Begitu Bu ya. Betul, itu yang dikatakan John Calvin, idol. Jadi bahkan kita itu punya idol, bahkan hati kita itu pabrik idol. Bayangin saudara, hati adalah pabrik idol, produksi idol. Jadi tuh dia bilang, justru dari dalam kandungan kan kita udah berdosa kan, ya dari dalam kandungan aja kita udah punya idol. Nah tinggal kita hidupin tuh, kita kasih makan nggak tuh idol. Nah Tim Keller dia bicara banyak soal idol. Jadi idol kekuasaan, idol penerimaan, apa nih, kenyamanan ya, kontrol, iya betul. Ih, bapak mah pinter ya, bisa belajar sekolah Bu. Nah, ketika ada Tuhan, nah itulah yang jadi kita anggap penting kan, yang kita rela mau bayar, yang kita prioritaskan. Kenapa kita bisa begitu memprioritaskan? Jangan dulu sepedahan tuh Pak, beli sepeda mahal gitu ya, sampai nyicil Pak, ya. Duh, saya sampai mikir-mikir ya kan ini. Sekarang mah dijobrokin tuh sepeda, ya. Sampai saya mau gantung tuh, saya mau kasih angkanya juga di situ, ya. Aduh, ya. Tapi kalau dijual sekarang juga jadi nggak bernilai gitu kan ya. Tapi apa yang kita anggap bernilai, ya. Maka itu tuh yang Paulus bilang, ya segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, sesuatu yang jadi udah nggak bernilai kecuali gitu kan. Nah itu tuh yang jadi kita mesti ngelihatnya pakai kacamatanya Kristus, kacamatanya Tuhan. Jadi jangan kacamata kita manusia berdosa. Maka kacamata kita manusia berdosa ngelihat anak dapat jelek, apa yang kita bilang? Mau jadi apa? Ini dapat kayak begini kamu malu-maluin mama. Nah itu kacamata kita manusia berdosa, ya. Padahal kita nggak lihat proses itu penting untuk dia alami. Kan mau jatuh gagal supaya nanti bisa lari. Masa anak nggak boleh jelek? Ya, saya gemes kadang-kadang kalau kayak gini. Mana rapot bapak ibu dulu? Dulu ulangan-ulangan kita dibuang sih. Coba jangan dibuang tuh, yang dapat 1, dapat 3, kita figurain. Ya, kasih lihat. Jadi sebenarnya ini masalah itu bukan masalah anak ya, masalah bapak dan ibunya ya. Ya masalah kita semua sebetulnya. Jadi tuh ketika sekarang mindset ya,
Ini di mindset. Karena kalau mindset kita nggak berubah, ya, maka kan Tuhan bilang ya, kamu ini jangan serupa dengan dunia ini. Ya, please itu TikTok, Reels apa, itu tuh semua ngajarin kita Bapak Ibu. Lalu ngajarin apa? Ya, ini saya juga kadang-kadang ya, ini kan saya lagi ngeliat ini ya, apa namanya, kasus yang di rumah sakit Hasan Sadikin, ya saudara ya. Aduh, kok bisa gitu ya. Ini baru melihat sekali, itu udah muncul lagi algoritmanya. Ini saya bilang saya mau ganti yang lain. Begitu misalnya saya lagi ngelihat NPD, Narcissistic Personality Disorder gitu. Nah muncul lagi NPD. Nah saya lagi buka lagi gentle parenting, muncul lagi gentle parenting. Saya bilang ini kayaknya kok dunia ya, kalau saya mau ngomong iblis sebetulnya ya, kok tahu nih yang lagi apa nih menguasai pikiran saya. Jadi saya bilang saya lebih baik nggak tahu, ya dong, nggak usah tahu kan. Tahu sekali aja tapi nggak usah ditontonin lagi, dilihatin lagi. Ini si Lisa Mariana gimana? Iya dong, maksudnya ya kita kenal juga kagak, iya kan? Ya, urusannya apa gitu maksudnya? Mana yang benar, mana yang bohong? Ini siapa? Pak Edi nggak tahu ya, nggak usah tahu. Itu jemaat juga bukan. Ya, mendingan kita ngurusin jemaat. Tapi saya lagi mau ngomong penyesalan saya gitu loh Pak. Maksud saya begini, saya juga kadang-kadang terbawa gitu ya. Maksudnya ketika pengen tahu nih, ini kelanjutannya apa? Ya Hasan Sadikin belum selesai, klinik di Garut gitu kan, dokter Objin gitu. Maksud, ya ampun siapa lagi? Sampai saya tanya suami saya, itu kayak gitu di rumah sakit kamu ada nggak? Saya bilang, jangan-jangan maksudnya ada, tahu-tahu ini gitu, ini bahaya banget, atau kita difitnah gitu kan, maksudnya sama pasien dan sebagainya gitu kan. Ya suami saya kan dokter jantung, saya dulu suka bilang, saya bilang, aduh pasien kamu ya, dia bilang nggak usah takut, pasien saya nenek-nenek semua. Ya habis kan kalau dokter makan nggak usah kita suruh buka, ya udah buka baju dulu, ya kan? Udah buka baju minta dicocol-cocol lagi kan? Dok, periksa dok. Nah, ya, tapi sekarang mah udah nggak bisa kayak begitu. Ya sekarang mah makanya semua yang itu suster, perawat. Jadi maksudnya memang, jadi kita di dunia yang sekarang harus lebih hati-hati sudah, karena dunia semakin jahat. Jadi kalau kita nggak lebih pintar dari orang dunia, lebih pintar maksudnya lebih waspada, ya karena mereka tuh licik sudah. Jadi kenapa saudara mesti hati-hati? Saya pikir prinsip waspada itu karena apa? Singa itu seperti iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, ya, yang dia itu tuh akan berkeliling lihat celah. Jadi saudara jangan kasih celah. Saudara, kalau dulu saya bisa counseling orang, saudara, maksudnya ada bapak-bapak mau counselingnya nggak apa-apa, di ruangan tertutup juga saya pikir nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa. Jadi saya harus dengan hikmat Tuhan, saya bilang, Pak, ibu bisa nggak diajak? Kalau ibu nggak bisa, berarti saya perlu ada satu saksi, atau saya pakai di ruang terbuka, sehingga maksud saya nggak akan bisa, maksud ini di dalam tentu ketulusan saya, tapi bagaimana saya juga cerdik, paham ya? Makanya Tuhan bilang cerdik seperti ular. Sebetulnya cerdik di sini discernment tuh dia tuh pakai kata wise, ya. Jadi hendaklah engkau wise seperti ular, tapi wise aslinya itu discernment. Kamu bisa membedakan. Ular tuh bisa membedakan. Jadi itu begitu cerdiknya. Jadi bukan licik seperti ular, bukan ya. Waktu pernah ada satu anak muda bilang, Bu, licik seperti ular kan? Ya Alkitab kita beda ya. Ya Alkitab saya cerdik bukan licik. Bagaimana tulus? Karena tulus dan licik tuh dua hal yang justru yang berlawanan. Karena kan licik itu kan take advantage from others. Kalau tulus justru no take advantage. Jadi sekarang nih kita mendidik anak makin sulit Pak Agung. Karena anak kita ada di zaman yang mana iblis lagi sekarang
gencar, kerja keras karena hari sudah mau malam. Udah mau malam nih. Kita sekarang lagi di jam berapa Bapak Ibu? Di jam berapa? Ini bukan siang. Kita udah tahu akhir zaman, gempa di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa. Jadi konteks bahwa ini kita berada di dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kalau kita nggak alert, iblis juga kan dia mah karena waktu udah tinggal sedikit kan, maka dia kan, waduh, luar biasa. Dia kalau bisa rebut anak-anak kita, dia hancurkan. Kan tugas dia membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri. Jadi saudara, kalau saudara nggak pegang anak-anak saudara, ya dia ambil lah. Coach yang sederhana tapi mengena, Bu. Kalau saudara-saudara nggak ambil anak saudara, iblis yang akan ambil. Yes, kalau saudara nggak memuridkan anak-anak saudara, dunia yang memuridkan. Kalau saudara-saudara tidak memuridkan anak saudara, ini saya bukan menerjemah ya. Saudara-saudara tidak memuridkan anak saudara, maka dunia yang akan memuridkan. Lalu sekarang apa gunanya kita mendidik anak, ya punya gini. Jadi gini, apa gunanya kita punya dunia, gitu kan? Ya, memperoleh seisi dunia, tapi kita kehilangan anak kita. Nah, kira-kira begitu. Ya, intinya buat apa saudara-saudara persiapkan di sukses, punya kan kerja keras ya. Kita kerja keras mempersiapkan kan masa depan, gitu kan? Masa depan anak. Iya Bu, saya mah sekarang kerja keras Bu. Gimana tuh kan cita-cita kita anak kan sekolah nanti ke luar negeri ya Bu ya. Jadi kan sekarang ya kita mah lagi ada kesempatan nih, suami istri kita siapin nih tabungan bla 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 ke luar negeri. Begitu saatnya dia berangkat ke luar negeri, itu ada satu sepasang suami istri. Ini udah kira-kira mungkin mah konseling sama saya mungkin 25 tahun yang lalu, saya ingat deh ya. Lebih dah, pokoknya saya masih muda. Saya tuh sampai gitu. Jadi mereka tuh kaum profesional. Jadi kaum profesional yang mana suami istri lawyer atau apa begitu loh. Ya, jadi dia bilang gini, kami ini punya permasalahan yang sama. Dulu kami kerja buat mempersiapkan masa depan anak. Lalu ketika anak kami udah siap pergi untuk luar negeri, kami yang nggak siap. Kenapa Pak nggak siap? Saya bilang nggak siap apanya, karena duitnya udah siap kan. Dia cuma bilang gini, sekarang aja nggak keluar dari kamar, sekarang aja serumah, kalau saya nggak ajak ngomong, dia nggak ngomong sama saya. Sekarang aja di depan mata saya aja, ya dia kalau ngomong minim. Ya seringkali kan kita ngomong sama anak-anak kita dengan keterbatasan waktu ya, hanya yang ngomong secara fungsional. Sudah makan belum? Sudah sekolah belum? Sudah ngerjain PR atau belum? Dan sebagainya. Iya. Nah kira-kira menurut Ibu komunikasi yang seperti apa yang sih harapkan sih dari kedalaman relasi antara orang tua dengan anak, sehingga kita nggak komunikasi dengan anak nggak fungsional saja. Sudah belajar atau belum, sudah nilai berapa sekolahnya, bukan sekedar itu, tapi kita bisa bicara dengan anak dari kedalaman. Kira-kira Bu, ya, kan yang Bapak tanya itu informasi kan? Ya. Udah makan belum? Ada PR enggak? Tadi ulangan bagus kan? Itu kan informasi, bukan komunikasi. Beda antara komunikasi dan informasi. Apalagi interogasi. Atau instruksi, biasanya lebih sering instruksi. Satu arah. Ya. Awas ya, kalau dapat jelek ya. Larangan, ancaman. Iya kan, bukan komunikasi, bukan Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau di rumah aja nggak komunikasi, apalagi begitu sampai di luar. Bisa nggak pulang, udah gitu dia merit, nggak ngundang-ngundang. Itu yang paling serem sih Pak. Artinya gini sih, ya kita tuh udah nggak dianggap sebagai circle-nya dia. Berarti ya mama papa ya cuman yang melahirkan aja.
Jangan sampai itu terjadi. Iya. Lalu ketika dia udah punya duit juga, ya udah, ya memang tanggung jawab mama papa dong untuk ngasih saya maksudnya membesarkan saya. Tapi ketika saya sudah besar, sudah dewasa, putus hubungan itu, relasi itu nggak ada. Jadi ya mama. Ada seorang saudara ketika suaminya meninggal, itu anaknya 2 di UK, meninggal besoknya dikubur. Jadi saya tanya sama si ibu, saya bilang, ini anak-anak nggak datang karena kan singkat sekali. Oh enggak, yang satu lagi sibuk kerjaan, yang satu emang nggak bisa. Ya udah, makanya juga cepat dikubur. Sebetulnya kan anaknya datang, kalau nggak keburu pun maksudnya bukan datang buat si bapak yang memang udah nggak ada, tapi buat si ibu kan. Ya untuk berduka bersama-sama gitu. Tapi berarti ada ya ini saya nggak mau judging juga, tapi rasanya begini, mungkin ya kalau kita nggak ada relasi ke depannya kita ngalamin apapun, ya si anak merasa itu cuma persoalan mama, persoalan papa, nggak ada hubungan sama aku gitu. Ya mama papa beresin aja sendiri. Menarik saudara ya. Rasanya tanpa terasa bincang-bincang begini waktunya terus berjalan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu, boleh Bu ya, untuk kalau ada yang mau menanyakan satu pertanyaan saja berhubung waktu. Nanti kita akan lanjut di sesi 2. Jadi jangan tinggalkan tempat ini, stay tune di Benua dan Gelombang yang sama. Silakan kalau ada pertanyaan satu Bapak Ibu, boleh berdiri. Ada 1A 1B Pak. Ada 1A 1B. Oh, 1A 1B. Iya, terima kasih Bu Charlotte. Saya tadi dalam pikiran saya bagaimana ini bicara tentang hubungan ya. Jadi supaya punya kedalaman hubungan dengan anak. Pertanyaan saya adalah bagaimana kami sebagai orang tua bisa punya hubungan yang dalam dengan anak-anak agar kami berbicara ke anak-anak itu bukan hanya di atas aja, tapi bagaimana kedalamannya, bagaimana kami bisa tahu dia bisa bercerita tentang dosanya, bagaimana bercerita tentang apa yang dia alami gitu ya, supaya kami orang tua secara teknis itu kami orang tua harus melakukan selain hubungan apa yang supaya kami bisa dia juga bisa bebas untuk bercerita dengan kita sebagai orang tua tentang dosanya, masalah yang dihadapi kalau di sekolah ini usianya masih SD dan SMP gitu, supaya baik itu juga pasangan atau dia menyukai lawan jenis, dan itu kita bisa seperti apa supaya dia juga menceritakan itu kepada kita orang tua. Itu sih pertanyaan. Satu lagi, ada satu lagi tadi ada nggak? Pagi Bu Charlotte. Berarti artinya antara pekerjaan ya, karena memang rata-rata kita suami istri bekerja, berarti antara pekerjaan, pelayanan dan mendidik anak apakah itu harus berjalan bersamaan. Artinya tidak ada yang satu lebih menonjol gitu ya Bu ya. Artinya apakah itu tiga-tiganya harus berjalan bersamaan dan semuanya punya prioritas yang utama. Itu aja sih Bu. Thank you Bu. Saya langsung jawab. Ya Pak, Pak Marlis. Oh iya Pak, kalau kita bertanya bagaimana saya harus menarik Bapak kepada mengapa gitu ya, misalnya gini, gimana caranya supaya anak mau ngomong tadi kan tentang dosanya, tentang pacarnya, tentang masa depannya, tentang kekhawatirannya, tentang masalahnya. Oke, sekarang saya mau tarik sebelumnya. Kenapa anak nggak mau ngomong tentang dosanya, tentang masalahnya, tentang pacarnya? Nah itu dulu. Bapak nangkep nggak? Jadi gini nih, gimana caranya anak saya supaya mau makan? Nah, yang simple. Anak saya nggak mau makan.
Gimana caranya supaya mau makan? Saudara, kalau nanya bagaimana supaya mau makan, saudara apa? Kasih iPad. Kan teman yang satu bilang, anak gua habis nonton iPad, makannya habis. Ya kasih tontonan supaya dia teralihkan. Jadi lu suapin juga gitu kan? Ya nggak? Maksudnya kita akan masuk kepada cara. Oke? Saudara paham itu dulu nggak? Ya. Tapi waktu saudara bilang gini, kenapa anak saya nggak mau makan? Berarti saudara akan cari tahu, dia lagi sakit kan? Dia lagi kesel kan? Karena dia mau main nggak dikasih. Apa nih? Apa yang membuat dia sehingga tidak mau makan? Nah, jadi kita masuknya dari penyebabnya. Sekarang gitu, kan? Jadi ini saya ngajarin saudara supaya nanti cara berpikir saudara kan. Kenapa anak saya nggak mau ngomong tentang dosanya? Nggak usah ngomong tentang dosanya, Pak. Itu mah udah yang level 10. Cuman mau ngomong tentang, Pak, aku dapat nilai jelek. Itu aja nggak berani ke Bapak, beraninya ke si Ibu. Iya kan? Ma, aku dapat jelek, tapi jangan ngomong-ngomong sama Papa. Jadi berarti apa? Pak, berarti dia takut. Dia kenapa dia ini? Karena berarti memang dia nggak percaya. Dia nggak trust. Kalau dia ngomong begini, Bapak bakal marah nggak? Bapak omelin nggak? Atau Bapak bakal apa? Maksudnya, jadi itu dari situ tuh. Jadi bukan how-nya. Ini kok saya masih agak melihat wajah-wajah. Karena kalau how-nya jadi cara. Misalnya kalau cara jadi jawaban saya gini, Pak, ajaklah anak Bapak pergi berdua makan. Nah, itu jadi cuma cara. Ya, Bapak one on one sama anak. Ya, maka weekly, maksudnya tiap minggu one on one sama anak. Itu cara Pak. Tapi mau cara, akhirnya gini yang saya takut. Bapak pulangkan ke rumah. Mulai minggu depan, kamu sama Papa pergi. One on one. Gak bisa. Aku gak mau. Gak bisa. Mesti one on one. Terus pakai kalimat kata Bu Sherlock harus one on one. Oh iya benar. Nama ibu. Pakai nama saya. Ya ampun. Jadi kalau dia saya yang jadi awas anjing galak. ada ininya kan. Jadi kalau lihat begitu Bu Sherlock menarik ya hari ini. Kalau kita melihat judulnya bagaimana saya menggembalakan hati anak. Tidak ada cara lain, kita harus mengevaluasi kembali apa yang menjadi kendala. Betul ya Ibu ya? Iya. Kalau saya lihat slide dari Pak Agung tadi, slide yang pertama dikatakan dipaparkan buat kita 45% orang tua bekerja. Jadi ayah dan ibu sama-sama bekerja. Lalu slide yang ketiga ada dikatakan, slide yang kelima, orang tua mengakui bahwa mereka itu sulit memberikan waktu, ya kan? Orang tua mengakui paling sulit menyediakan waktu mendengarkan anak. Oleh karena itu kita semua mengetahui Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam menggembalakan yang paling utama itu waktu. Nah, oleh karena itu yang harus kita evaluasi ulang adalah waktu kita. Yang Ibu tadi katakan, mana yang lebih penting? Tas kita dititipkan ke suster atau anak kita yang dititipkan ke suster? Nah, begini Bu Sherlock. Kami juga menghadapi terkadang jemaat datang ke kami konseling, ya. Mereka berkata, Bu, anak saya punya masalah 1, 2, 3. Saya punya masalah 1, 2, 3. Ketika saya tanya, kamu bersediakah memberikan waktu pada anakmu? Oh, nggak bisa, karena saya kerja. Oke, kita pretelin satu persatu ya Bu. Kalau ibu juga terpaksa harus bekerja, penghasilanmu berapa? Bayar suster berapa? Bayar hobimu berapa? Beli kosmetik berapa? Aduh Bu, kalau dipretelin satu-satu ternyata semua yang buat dia.
Nah, jadi kalau udah begitu, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa lebih kepada kita semua membawa mana yang lebih penting. Seberapa banyak kita pakai hasil bekerja kita adalah untuk anak, kalau alasan untuk anak. Saya kira begitu kali ya Bu Sherlock ya. Iya, bisa mengimbangi. Jadi waktu juga nih Bu, itu bukan soal spend time together. No. Jadi kita akhirnya gini, saya udah nggak kerja Bu, saya ngejemput anak, ya, saya udah nemenin dia belajar, ya, masih. Jadi saya mesti gimana Bu? Gitu kan? Ini jadi bukan soal jadi maksudnya kasih waktu, no. Jadi itu waktu tuh cuman apa namanya kan ada orang jadi antara quality time sama quantity gitu kan, maksudnya kan soal jumlah waktu. Iya saya nggak kemana-mana, saya 24 jam Bu sama dia gitu. No, apakah waktu yang dilewatkan, waktu yang dipakai itu membangun relasi? Ya. 3 note, relasi, ya 3 note, hafal ya. Relasi 267 kode buntut. Buntut apa? Jadi kuncinya di relasi Bu ya. Yes. Ya, apapun alasannya kembali pada relasi. Bukan masalah spend of waktu yang kita berikan, tapi bagaimana quality yang kita berikan juga. Iya. Mungkin bukan orang tua yang bekerja, orang tua yang tidak bekerja pun, misalkan ibu di rumah. Tapi kalau mereka tidak punya quality time dengan anak, ya sama saja tidak bisa membangun relasi. Betul. Gitu ya. Jadi lihat aja di restoran makan, semua pada pegang HP. yang dimakan HP kok Bu. Iya. Saya satu waktu pas lagi makan di satu restoran, saya bilang sama anak saya, lihat tuh di meja sebelah, semua pegang HP. Ya kebetulan 3 anak laki sama mama saya gitu ya, mama, papa, semua 3. Anak saya cuma jawab gini, jangan suuzon dulu Mam. Ya siapa tahu mereka semua lagi jawab konsul. Ya maksudnya lagi kerja atau dia, oh iya. Aduh, ya cuman artinya tuh, iya kita nggak duduk bareng, makan bareng, tapi kita nggak ada relasi gitu loh. Kesamaan hatinya. Jadi tuh kita mau ngomong bersama-sama, belum tentu ada kebersamaan. Sama-sama waktu, sama-sama duduk, sama-sama tidur, sama-sama tinggal di dalam rumah, tapi ada kesamaan hati nggak? Nah, kalau udah sama Pak, beatnya sama, speednya sama, saya kok yakin ya, Bapak mulai dengan Bapak cerita aja, Bapak hari ini gagal. Wah Pak, itu tuh 1 langkah, artinya Bapak lagi terbuka. Habis itu nggak lama lagi, Pak, aku juga gagal. Jadi jangan takut, kita itu vulnerable di depan anak, ya, hancur di depan anak. Jangan takut, karena itu ngajarin mereka untuk berani vulnerable. Ya. Jangan takut mengakui kegagalan kita juga dari orang tua. Cuman bedakan sharing dan curhat. Ya, curhat itu belum selesai. Kalau sharing itu artinya selesai, bukan selesai masalahnya, tapi selesai dengan diri saudara. Jadi artinya ketika misalnya saudara mau ceritain tentang permasalahan di kantor ini untuk anak dewasa atau anak kecil ya. Kalau anak kecil misalnya ngomong soal misalnya mama lah gitu kan, ya mama tadi ketemu tante ini lagi cerita ya, aduh mama kok kesel, mama marah, tapi ya mama sadar, mama salah tuh, nanti mama mau minta maaf gitu. Itu ngajarin anak untuk bagaimana kita menghadapi konflik ya. Tapi bukan lagi curhat, kamu tahu nggak ya, mama tuh yang begini gini, mama pusing dah, waduh itu mah curhat, nggak selevel. Jadi jangan sampai ada anak, maksudnya orang tua ya. Ini yang saya coba pikirkan ya, ada kayaknya di dalam buku saya, bedain curhat sama sharing. Sama anak yang sudah dewasa, yang mau menikah, bahkan yang sudah menikah, kita boleh sharing kegagalan kita. Papa dulu pernah jatuh, maka Papa harus cerita awal mula kejatuhan dan bikin Papa jatuh. Papa bukannya nggak cinta sama Mama, Papa cinta, tapi Papa jatuh.
Dan papa harap ini jadi pembelajaran, gitu ya. Artinya sebuah pelajaran yang kita berikan, ya. Tapi jangan curhat, misalnya, oh kita nih curhat sama anak kita yang TK, kamu tahu nggak, papamu tuh selingkuh. Oh, itu curhat. Lalu apa yang dia bisa lakukan gitu? Tapi saya mah heran ya. Itu saya menghadapi satu anak ya, udah 3 SMA. Dia bilang, Bu, papa mama saya berantem jadi kelas 2 SD. Dan saya tahu nama selingkuhan papa saya tahu nama pacar mama saya. Dan saya tahu pertengkaran mereka. Itu anak memorinya kuat sekali. Jadi dia tajam sekali. Aduh, ini yang bikin anak ini hancur ya. Dan dia bilang, saya sejak kelas 2 SD saya berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab saya. Makanya dia mau mengakhiri hidup karena dia berpikir begitu. Dia bilang, buat apa saya hidup? Keluarga kayak begini, Tuhan juga nggak jawab-jawab. Sampai waktu dia ditolong oleh teman-temannya, saya bilang, bukankah itu pertolongan temanmu? Gitu ya, itu Tuhan menjawab gitu ya. Jadi bagaimana seorang anak mengalami Tuhan, tapi di tengah-tengah kondisi yang memang itu ya sulit sekali ya. Saya cuma pikir kalau kita gereja nggak mikirin harus sehat nih, keluarga tuh harus sehat. Karena kalau keluarga sakit, orang tua sakit, anak jadi sakit. Sakit tuh maksudnya bukan fisik ya, iya, jiwanya, rohaninya, ya, relasinya sakit gitu. Jadi emang harus sembuh. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oh boleh. Oh Pak, iya saya hampir lupa. Pak, yang ada bukan ideal. Kalau saya nangkep, kan Bapak ngomong ideal, semuanya beres, bukan? Jadi kenapa tengahnya itu harus Kristus? Jadi misalnya hari ini saya melayani di Solidium, ya, di Abalov. Saya harus datang ke sini, ya, karena ada acara. Tapi misalnya pagi suami saya sakit, ya, ini sih suami saya nggak sakit ya. Misalnya sakit dan membutuhkan saya bisa telepon Pak Ake. Pak, Bapak gantiin saya. Ada Pak Edi. Mau bagaimanapun, saya tahu saya harus mendampingi suami saya. Sakit yang artinya membutuhkan saya. Dan saya tahu di dalam ini bukan saya lagi menghindari pelayanan ini, bukan. Tapi saya harus ada di situ. Tapi kalau dia sakitnya flu, sakitnya cuma demam, ya saya cuma bilang, ya udah kan, udah makan obat, udah aku sebentar ke sana, siang aku balik. Anda paham nggak? Jadi saya nggak usah guilty dengan, dan saya juga, nanti dianggapnya saya apa kalau saya nggak datang. Nah, jadi penting sekali Kristusnya yang harus jadi porosnya. Jadi saya lakukan memang untuk Kristus. Saya kesini pun saya lakukan untuk Kristus. Saya lagi datang ke sini, saya harus pikir Tuhan lagi duduk di sini, Tuhan ada, Tuhan lagi lihat saya. Jadi sebetulnya urusan saya dengan apapun itu di tengah-tengah Kristus. Jadi saya dengan pekerjaan saya tengah-tengah Kristus, saya dengan pelayanan saya tengah-tengah Kristus, saya dengan keluarga saya dengan suami saya dengan staf saya, antara saya dengan apapun dan siapapun di tengah-tengah itu Kristus. Kalau begitu berarti hidup saya harus orang Deo. Tahu orang Deo? Hidup di hadapan Allah. Ya. Before God. Kita hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup di hadapan Tuhan, sebetulnya semua timbangannya tinggal kita gini aja, Tuhan mau saya apa? Apa yang Tuhan kehendaki? Makanya Yusuf waktu dia bilang ke istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang jahat ini di hadapan Tuhan? Bagaimana di hadapan dia nyonya Potifar? Tapi kan dia tahu di hadapan dia Tuhan. Jadi dia harus bertanggung jawabnya sama Tuhan. Jadi apapun juga Pak, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, tanggung jawabnya sama Tuhan. Lalu apa yang bersama-sama? Yaitu sebetulnya peran. Jadi gini, waktu saya di sini, saya mesti ingat saya ini istri dari suami saya. Saya ini mamah dari 3 anak saya.
saya ini oma dari cucu saya. Jadi ketika saya ada dimanapun, saya tahu nih labelnya saya. Nah, sehingga gini, nggak akan suami selingkuh di kantor. Karena kan dia ingat, dia bukan cuma atasannya, dia bukan cuma direktur, tapi dia itu suami dari istrinya, ayah dari ketiga anaknya gitu. Kalau hamba Tuhan, dia ngerti, dia itu bukan cuma sebagai hamba Tuhan di gereja, tapi juga dia di Roma, dia juga di pasar, dia juga di mana semua mengikuti. Ya, sebetulnya hidupnya simpel, nggak terpecah. Nah, ini yang kita takut karena hidup kita segregasi. Jadi waktu saya di kantor, ya saya cuma jadi atasan. Ya Roma nggak usah tahu. Waktu saya di Roma, kantor mah urusan di kantor. Jadi waktu misalnya di kantor ada masalah, nggak bisa, saya udah di rumah, saya nggak ngurusin kantor. Saudara, memang tentu aja kerjaan kantor jangan jadi di kerjaan rumah jangan di kantor, cuma jadi kacau balau kerjaannya. Tapi ketika saudara tahu peran dan tanggung jawab itu yang nggak membuat saudara jadi liar, jadi bingung. Karena hidup segregasi itu yang begini saudara, saya cuma jadi orang Kristen hari Minggu, Senin sampai Jumat saya bukan orang Kristen. Bisa jadi tuh waktu kita memerankan orang tua juga masih terlihat dari beberapa hasil survei adalah kita seringkali tanpa sadar melakukan segregasi itu, Bu, ya. Iya. Jadi makanya urusan iman, urusan rohani itu urusan iman, urusan rohani kasih ke gereja. Urusan gereja, bukan urusan saya. Nanti mah kalau kita ditanya ya sama Tuhan ya, kita ditanya gimana Pak Age ya, anak-anakmu, maaf Tuhan, bukannya kalau urusan iman tanya sama itu kakak pembina, kan urusan dia, kan enggak. Pasti yang ditanya kita, orang tuanya. Ya, jadi ayo kita ini punya peran, yang maksudnya peran itu menyatu dalam hidup kita. Jadi di atasnya ada. Saya ingat anak saya waktu dia berenang. Habis berenang dia bilang gini, Mam, aku ketemu kayaknya orang tua murid ngomong, ini anaknya Bu Charlotte ya. Saya bilang gini ya, oh anak saya ngomong, kayak ada tulisan aja di atas aku anak Ibu Charlotte gitu loh. Maksudnya kok dia bisa tahu gitu, anak Ibu Charlotte. Langsung saya tangkap gini, iya, di atas kepalamu ada tulis anak Ibu Charlotte, anak Tuhan, anggota gereja ini, murid sekolah minggu ini, murid sekolah ini. Saya bilang itu tuh seperti mengikuti. Ini memang yang nggak terlihat oleh apa maksud iya secara kasat mata. Tapi itu yang kita bawa. Jadi kalau kita bawa begitu mah kita jadi bisa otentik, saudara. Hidup kita tuh nggak terpecah. Jadi saya yang begini ya saya begini, ya maksudnya ya bukan begini adanya enggak, tapi saya tahu oh iya. Jadi saya nggak perlu berpura-pura. Otentik, tidak perlu berpura-pura, tidak perlu ada hal yang ditutupi. Dan nggak perlu jaim, nggak perlu ada topeng. Di rumah, di kantor, di bisnis itu iya. Hidup kita yang kalau enggak kan begitu, misalnya katakan kenapa godaan itu bisa ada ya? Menurut saya karena itu ada segregasi. Karena hidup kita terpecah. Jadi godaan itu bisa masuk. Coba ya, misalnya kan penipuan itu dari mana adanya? Karena hidup yang terpecah. Kenapa ada secret terpecah? Jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau hidup kita semuanya terbuka, nggak ada secret dan nggak usah ada yang kita sembunyiin. Aduh kalau ngomong gini kayaknya itu ya. Iya, tanpa terasa ini waktunya juga iya. Sudah menunjukkan kita sedikit lewat. Malam ya kita ya. Jadi tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah pada waktu sesi selanjutnya adalah diskusi. Jadi izin Bu Charlotte, kita akan mulai diskusi. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan diskusi sampai jam 10.30. Ada dua hal yang kita mau kerjakan. Bapak Ibu segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing tanpa suara dan cepat saja karena waktu, karena nanti sesi yang kedua teman-teman juga sudah mulai masuk yang sesi kedua untuk bergabung bersama-sama.
Kemudian nanti apa yang dilakukan? Yang pertama pada saat diskusi ini sudah ada pertanyaan ditampilkan di sini adalah diskusikan bagaimana saya memulai menggembalakan anak saya dari insight yang Bapak Ibu sudah terima sepanjang sesi tadi.